Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Baik, di sini Miss akan menjelaskan kembali materi yang sudah Miss berikan semalam ya nak, yaitu menjelaskan ciri-ciri bentangan alam suatu wilayah. Nah, bentangan alam. Nah, kemudian Miss mau menjelaskan wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, bentangan alam adalah pemandangan atau daerah dengan berbagai bentuk permukaan bumi. Bentangan alam adalah pemandangan atau daerah dengan berbagai bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi. Bentangan alam Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu antara lain dataran rendah, satu, Miss tulis di sini ya. Satu, dataran rendah. Yang kedua, apalagi nak? Dataran tinggi. Yang ketiga, pantai. Atau dia sering disebut dengan pesisir ya nak. Nah, wilayah dataran rendah biasanya memiliki udara relatif panas. Udaranya relatif panas. Nah, contohnya seperti kita di Medan ini ya nak, ini termasuk dataran rendah. Kemudian wilayah dataran tinggi dengan pegunungan biasanya memiliki udara yang sejuk. Sejuk. Udara yang sejuk. Wilayah pantai yang merupakan perbatasan daratan dan lautan, memiliki udara yang cukup panas. Cukup panas juga ya nak. Nah, contohnya dataran tinggi misalnya di Brastagi. Nah, itu termasuk contoh dataran tinggi. Di sana kan udaranya sejuk atau dingin ya nak. Nah, kemudian kita akan baca terlebih dahulu materi yang ada di halaman 9 itu tentang dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan laut. Nah, biasanya gunung ini termasuk dataran tinggi, lautan ini adalah termasuk tentang pantai ya nak ya. Oke. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggiannya kurang lebih dari 200 meter. 200 meter, kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya nak, istilah dataran rendah ditetapkan pada kawasan manapun dengan hamparan luas dan relatif datar. Nah, dataran rendah biasanya suhunya panas. Dataran rendah dapat digunakan untuk perkebunan kelapa dan tebu. Kemudian pertanian tanaman padi, jagung. Nah, kemudian kalau dia peternakan hewan seperti ayam, sapi, dan juga dalam perumahan biasanya bahan kegiatan industri. Enak, itu dia kalau di dataran rendah. Nanti kamu dengarkan suara Miss ini dan juga kamu baca yang ada di halaman 9 ya. Nah, yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi, yang ini ya nak, dataran tinggi disebut juga dengan plato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi memiliki suhu yang dingin dan sejuk. Ini anak, suhu yang dingin dan sejuk. Dataran ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan menanam tanaman sayuran seperti yang ada di Brastagi. Sayuran, kemudian buah-buahan, ya nak. Kemudian rumah-rumah peristirahatan juga tempat objek wisata. Biasanya di tempat dataran tinggi itu
sering dibuat tempat objek wisata, tempat kunjungan orang untuk berlibur ya nak. Kemudian ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah dataran dengan wilayah laut. Dataran dengan wilayah laut ya nak, perbatasannya, batas dari daratan dengan laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah negara. Wilayah pantai memiliki suhu yang berbeda pada saat siang dan malam hari, beda suhunya. Kalau siang dia bisa panas, nah sangat panas. Kalau malam dia juga bisa dingin ya nak. Nah, pada siang hari suhu pantai biasanya terik atau panas. Nah, sementara itu pada malam hari pantai suhu sangat dingin. Pada umumnya daerah pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, kemudian tambak, ladang garam, dan untuk objek wisata ya nak ya. Kemudian yang ketiga itu ada gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter, berarti lebih tinggi dari dataran tinggi tadi ya nak. Kalau gunung lebih tinggi dari dataran tinggi. Kalau dataran tinggi tadi 500 meter. Tetapi kalau daerah gunung itu 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung di Indonesia terdiri atas gunung aktif dan gunung tidak aktif. Nah, suhu udara di wilayah gunung biasanya sejuk dan dingin. Nah, gunung biasanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan air. Nah, dalam gunung itu ada penyimpanan air. Ketika air hujan dia, maka disimpanlah dalam gunung ini. Enak karena banyak pohon. Sumber barang tambang seperti belerang serta sarana rekreasi seperti naik gunung. Banyak sekarang para pengunjung itu, para turis itu naik gunung ya nak. Itu termasuk tempat rekreasi atau tempat berkunjung untuk refreshing ya karena. Kemudian ada laut. Laut adalah kenampakan alam berupa kumpulan air asin yang memisahkan antara daratan. Setiap laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Laut memiliki 2 suhu, yaitu suhu panas pada siang hari dan suhu dingin pada malam hari, sama seperti pantai tadi ya nak. Laut dimanfaatkan sebagai sumber makanan laut, sumber makanan hari. Laut dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata, sarana olahraga, dan juga transportasi ya nak. Nah, misalnya kapal laut menyeberang di sana ya karena. Kemudian antar negara juga kita bisa dari laut ya kan. Menggunakan alat transportasi kapal laut itu ya nak. Oke. Nah, inilah contoh bentangan alam yang ada di Indonesia dan juga apa saja yang hidup di sana, bagaimana ciri-cirinya. Nah, sekarang Miss mau kamu melengkapi tabel yang ada di halaman 11, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang 3 ini saja ya nak. Yang 3 ini saja bentangan alam yang ingin kamu lengkapi. Oke? Nah, jenis hewannya apa yang hidup di sana? Jenis tanaman apa yang hidup di sana? Kemudian bagaimana keadaan cuacanya? Dan apa sumber daya alam yang tersedia di sana? Dan juga mata pencaharian. Bisa juga kamu lengkapi melalui internet juga boleh ya nak. Dari bacaan ini terlebih dahulu. Ketika kurang lengkap atau mau kamu tambahi, bisa kamu cari dari Google. Yang baik referensinya ya nak. Nah, jangan dari Google semuanya. Harus kamu baca buku yang halaman 10. Halaman 9 dan 10. Oke? Paham ya anak-anak Miss? Nah, inilah pembelajaran kita dengan pelajaran 1. Kemudian buka bukunya halaman 14. Halaman 14 ini kita belajar tentang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak dan kewajiban
terhadap sumber daya alam ya nak. Sumber daya alam atau SDA disingkat ya nak. Nah, apa aja sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatunya yang ada di alam itu. Baik itu benda hidup, baik itu benda mati ya nak. Nah, semua orang memiliki hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang kita terima, yang kita dapatkan. Nah, kalau kewajiban itu adalah tugas atau tanggung jawab yang harus kita selesaikan sebelum menerima hak. Oke, itu juga sudah kita pelajari. Nah, maka kita memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam ini. Kita memiliki hak. Nah, coba kamu lihat teks yang ada di halaman 15. Di sini ada satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Ya nak, kita baca secara bersama. Lili dan keluarganya selalu makan bersama. Nah, siapa di sini selalu melakukan makan bersama ya nak? Nah, itu sangat baik ya. Nah, pada saat mengambil makan, adik Lili selalu mengambil nasi yang banyak. Nah, ia belum dapat memperkirakan banyak makanan yang mampu ia makan. Diambilnya banyak padahal enggak habis ya kan? Nah, adik Lili makan sering tidak habis. Nah, ibu selalu mengingatkan adik Lili agar mengambil makanan secukupnya. Jika kurang, ia bisa mengambil lagi. Akan tetapi adik Lili tetap saja mengambil makan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, mengambil makan terlalu banyak. Nah, adik Lili selalu menyisakan makanannya. Ini contoh perbuatan yang tidak baik ini, anak. Kenapa? Karena dia mengambil makanan yang banyak. Padahal dia tidak menghabiskan, bersisa dan terbuang. Nah, sayang makanannya. Tidak boleh buang-buang makanannya. Nak, ambillah sedikit saja dulu, kata ibunya. Nanti kalau kurang ambil lagi. Nah, tidak dimarahi untuk makan banyak. Tetapi ambillah secukupnya dulu. Supaya tidak terbuang ketika kamu tidak menghabiskannya. Nah, kira-kira apa hak adik Lili di sini? Hak adik Lili itu apa nak? Mendapatkan makanan dari orang tua ya nak, mendapatkan makanan. Kemudian apa kewajibannya? Kewajibannya tidak boleh membuang makanan. Nah, inilah kewajiban yang harus dilaksanakan adik Lili ya nak. Nah, seperti inilah makanan itu kan berasal dari alam kan nak. Nah, padi yang kita pelajari itu juga berasal dari alam. Ikan atau lauk pauk yang itu juga berasal dari alam. Kemudian minuman yang kita minum juga berasal dari alam. Maka inilah kewajiban kita terhadap sumber daya alam makanan. Oke, paham ya anaknya? Nah, ini contoh hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam makanan yang kita makan. Oke? Nah, untuk materi ini Miss belum berikan soal. Nanti untuk pembelajaran berikutnya Miss berikan soal menuliskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Oke? Paham ya sayang ya? Oke. Demikian penjelasan Miss. Selamat pagi anak-anak Miss.